wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Larasati, NIM 0311151994 dari kelas Manajemen Strategi, akan menjelaskan dengan topik Corporate Level Strategi. Corporate Level Strategi adalah merupakan suatu tindakan yang diambil untuk mendapatkan keunggulan bersaing melalui pemilihan dan pengelolaan sejumlah bisnis atau usaha yang bersaing dalam beberapa industri atau pasar produksi. Jadi sebuah strategi yang terstruktur dan terbentuk bagi perusahaan dalam mencapai target jangka panjang. Jadi corporate level strategy itu merupakan tindakan yang diambil untuk bersaing dalam industri atau pasar yang diproduksi. Corporate strategy adalah atau biasa disebut strategi tingkat perusahaan, merupakan apa sih yang membuat perusahaan secara keseluruhan lebih daripada jumlah unit-unit usahanya. Jadi tentang usaha apa yang harus dipilih perusahaan dan bagaimana sih perusahaan itu harus mengelola seluruh usahanya. Dan untuk biasanya itu strategi korporasi menangani seluruh ruang lingkup strategis perusahaan, terutama dalam menentukan tujuan dan sasaran suatu perusahaan. Untuk yang selanjutnya itu ada tujuan atau fungsi strategi korporasi. Untuk yang pertama itu untuk menentukan bisnis apa yang harus atau ingin dimiliki oleh perusahaan, seperti jenis produk yang akan diproduksi dan di mana produksi produk tersebut akan dijalankan. Untuk yang kedua itu untuk menentukan arah akan dituju oleh perusahaan dan peran setiap unit bisnis dalam perusahaan untuk mencapai arah tersebut. Untuk yang selanjutnya itu ada dua hal penting yang harus ada dalam strategi korporasi. Untuk yang pertama itu menentukan visi dan misi strategi korporasi atau perusahaan korporasi. Untuk yang kedua itu ada menentukan objek atau tujuan dari perusahaan korporasi tersebut. Dan selanjutnya itu ada 3 jenis dalam strategi korporasi. Untuk yang pertama itu strategi pertumbuhan atau growth strategy. Untuk yang kedua itu ada strategi stabilitas atau stability strategy. Untuk yang ketiga itu ada strategi pembauran atau renewal strategy. Di dalam strategi pertumbuhan ada salah satu cara, yaitu diversifikan. Kenapa sih alasan dari diversifikan motif peningkatan nilai? Itu yang pertama karena ada lingkup ekonomi. Berbagai aktivitas transfernya kompetensi inti. Yang kedua itu ada kekuatan pasar, persaingan multipoin, integrasi vertikal. Yang selanjutnya itu ada keuangan yang ekonomis, alokasi modal internal itu yang efisien. Selanjutnya pengurangan risiko antar bisnis dan restrukturasi bisnis. Untuk selanjutnya itu ada di contoh kasus. Contoh kasus perusahaan yang saya ambil adalah PT Bluebird Indonesia. Jadi PT Bluebird Indonesia itu merupakan salah satu perusahaan transportasi pertama di Indonesia, yang dimana itu didirikan pada tahun 1972 di Jakarta dan melayani jasa transportasi dan pariwisata. Visi dan misi. Untuk visinya, menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholder. Dan untuk misinya, ada tercapainya kepuasan pelanggan dan mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar setiap kategori yang dimasuki. Jadi untuk visinya sendiri, perusahaan Bluebird ini dapat menjadi perusahaan yang mampu bertahan di era transportasi yang pada saat ini sudah ada zamannya transportasi.
Untuk yang selanjutnya ada strategi Bluebird, menggunakan strategi diferensiasi produk dan berdasarkan 3 pilar. Yang pertama itu mengandalkan pada produknya, yang kedua itu pemimpin pasar, dan yang ketiga itu ada inovator dalam teknologi aplikasi. Jadi Bluebird itu mengandalkan produknya dalam bersaing dengan industri transportasi pada saat ini. Dan PT Bluebird itu sudah memimpin pasar industri transportasi karena namanya sudah lebih dulu dikenal di masyarakat Indonesia dalam dunia transportasi. Untuk faktor terpenting untuk keberhasilan Bluebird yaitu pertama itu taksi Bluebird itu lebih dikenal oleh masyarakat. Yang kedua itu operasional Bluebird itu memenuhi standar. Yang ketiga itu kebutuhan modal yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas. Hal penting dalam keberhasilan PT Bluebird Indonesia. Yang pertama, nama PT Bluebird Indonesia itu sudah lebih dulu dikenal di kalangan masyarakat Indonesia yang menggunakan transportasi umum. Kekuatan nama tersebut dalam sebuah produk tentunya akan meningkatkan loyalitas konsumen dalam menggunakan produk yang ditawarkan. PT Bluebird juga memberikan pelayanan dengan penuh rasa aman dan nyaman yang akan bisa dirasakan oleh pelanggannya. Tentunya juga dengan tingkat produksi tinggi dan etika karyawannya itu sangat baik. Para karyawan melayani pelanggan dengan sangat berhati-hati menjaga kualitas yang selama ini dipertahankan oleh PT Bluebird Indonesia. Untuk mendapatkan nilai yang cukup tinggi yang mengidentifikasikan masih ada ruang untuk peningkatan di bagian operasi, strategi, kebijakan, dan produksi yang harus ditingkatkan dari kompetitif profile matrix atau analisa kompetitor dari PT Bluebird Indonesia. Jadi manajemen terbaik karena Bluebird itu merupakan perusahaan taksi pertama di Indonesia yang artinya tuh kepercayaan masyarakat kepada perusahaan ini tuh tinggi dan jumlah armada di setiap daerah itu cukup banyak sehingga pangsa pasar taksi Bluebird itu menjadi keunggulan kompetitif taksi Bluebird. Mengenai strategi pertumbuhan, di mana strategi ini merupakan idola bagi para pengusaha untuk lebih berkembang di masa yang akan datang. Yang pertama adalah strategi konsentrasi. Strategi ini dipilih dalam rangka memadukan semua sumber daya untuk mengembangkan lini produk tertentu, penguasaan pasar tertentu, penguasaan teknologi tertentu, sehingga diperoleh keunggulan spesifik. Contoh, perusahaan Levi's yang mengkonsentrasikan diri pada produksi jeans, atau perusahaan penerbangan Air Asia atau Tiger Air yang hanya berkonsentrasi pada penerbangan low cost carrier. Yang kedua adalah strategi perluasan pasar. Strategi ini dilakukan dengan memperluas wilayah pemasaran ataupun segmen pasar. Contohnya Gria dan Jogja Group, di mana Gria atau Jogja ini memperluas pasarnya yang tadinya hanya di kota Bandung dan sekitarnya, kemudian berekspansi ke beberapa kota dan kabupaten di seluruh kota kabupaten di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, strategi pengembangan produk. Strategi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, yang pertama mengubah ciri atau atribut produk, misalnya melakukan modifikasi, penambahan atau pengurangan fitur produk. Kemudian yang kedua mengubah ukuran atau model, dan yang ketiga melakukan inovasi. Yang biasanya kita banyak lihat pada strategi pengembangan produk ini pada produk-produk elektronik atau yang berhubungan dengan produk IT.
atau bisa juga hanya sekedar merubah desain packaging suatu kemasan. Selanjutnya ada strategi integrasi vertikal. Strategi ini merupakan strategi penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang aktivitasnya berhubungan secara vertikal. Hubungan ini dapat merupakan penguasaan bahan baku atau penguasaan jalur distribusi sampai ke konsumen. Nah, bisa kita lihat dalam gambar berikut, di mana ketika misalnya perusahaan menguasai jalur supplier atau menguasai jalur distribusi. Contohnya ketika perusahaan ban Bridgestone mempunyai lahan karet yang merupakan suplai utama dari perusahaan ban tersebut. Selanjutnya ada strategi integrasi horizontal. Strategi ini terjadi ketika perusahaan menambah unit usaha yang dimiliki dan menghasilkan barang atau jasa yang sama dengan yang dimiliki sebelumnya. Misalnya kita bisa lihat pada perusahaan MNC Group, di mana MNC ini memiliki beberapa stasiun TV yang otomatis merupakan satu jenis usaha. Nah, MNC memiliki RCTI, Global TV, dan TPI, seperti itu. Strategi selanjutnya adalah strategi diversifikasi konsentris. Strategi ini dilakukan ketika perluasan usaha dengan menambah unit usaha baru, di mana produk baru yang dikembangkan memiliki keterkaitan atau hubungan dalam hal pemasaran atau teknologi dengan produk yang telah ada sebelumnya. Misalnya Microsoft yang kita kenal sebagai perusahaan software, kemudian dia membuat suatu perusahaan baru yang memproduksi handphone. Strategi selanjutnya adalah strategi diversifikasi konglomerasi. Strategi ini di mana aneka ragam usaha yang dikembangkan oleh suatu perusahaan tidak memiliki keterkaitan antara satu unit usaha yang satu dengan satu unit usaha yang lainnya. Misalnya kita lihat dalam Citicorp, Hairul Tanjung Corporation, dia memiliki beberapa unit bisnis, di mana unit bisnis yang satu menguasai finance, unit bisnis yang lainnya menguasai sumber daya alam, unit bisnis yang lainnya ada di bawahnya ada pengusahaan bank, hotel, kemudian ada juga perusahaan penerbangan dan berbagai unit usaha lainnya yang sangat beragam. Strategi yang terakhir adalah strategi aliansi. Strategi aliansi ini di bawahnya ada beberapa jenis, misalnya strategi akuisisi, merger, dan joint venture. Akuisisi adalah bentuk pengambil alihan kepemilikan dari pihak yang mengakuisisi terhadap pihak yang diakuisisi, di mana pihak yang mengakuisisi ini biasanya perusahaan yang lebih besar daripada perusahaan yang diakuisisi. Contohnya perusahaan yang banyak mengakuisisi merek adalah Unilever. Unilever terhadap beberapa merek seperti Taro, kemudian ada teh Sariwangi, kecap Bango, dan beberapa merek lainnya yang diakuisisi dari beberapa perusahaan. Dalam aliansi tadi juga ada merger dan joint venture. Merger adalah transaksi yang melibatkan dua perusahaan atau lebih saat saham dipertukarkan, namun hanya satu perusahaan yang bisa mempertahankan keberadaannya. Misalnya CIMB Niaga yang kita kenal sekarang merupakan hasil merger dari Bank Niaga dan Bank Lipo. Dan yang terakhir adalah joint venture. Joint venture ini kerjasama beberapa pihak dalam menyelenggarakan usaha bersama dalam jangka waktu tertentu, yang tujuan utamanya adalah sinergi dari kemampuan masing-masing perusahaan ini. Nah, contoh dari perusahaan joint venture ini adalah PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia, yang merupakan joint venture antara perusahaan Nestle dengan perusahaan Indofood. Sekian pemaparan mengenai strategi pertumbuhan tadi, semoga dapat bermanfaat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait corporate level strategy atau strategi korporasi pada perusahaan atau suatu bisnis. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.